Kisruh sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi masih ditemukan di sejumlah daerah. Setiap tahunnya pendaftaran sekolah di Indonesia selalu memicu keributan. Hampir seluruh penjuru Indonesia dihantui perkara zonasi yang merupakan jalur pendaftaran sekolah dengan kuota tertinggi. Halo warga sekolah, balik lagi bareng sama Mas Eka. Di video kali ini kita akan membahas sistem zonasi PPDB di sekolah yang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Apakah sistem ini berjalan dengan baik atau justru menimbulkan banyak permasalahan di dunia pendidikan kita? Mari kita bahas. Sistem zonasi sekolah pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 oleh Pak Muhadjir Effendi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu sebagai kebijakan untuk meratakan akses pendidikan. Pada mulanya sistem ini terdengar seperti sebuah gebrakan yang mengusung gerakan revolusioner. Tujuan utama dari sistem zonasi ini adalah untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, mengurangi ketimpangan sosial, serta menghilangkan tindakan-tindakan diskriminatif dalam penerimaan siswa baru. Sebuah cita-cita dan tujuan yang sangat baik jika diterapkan dengan baik dan bisa menjadi kunci pemerataan pendidikan di Indonesia. Beberapa negara maju dan berkembang seperti Malaysia, Jepang, Australia, Inggris, Amerika, mereka menggunakan sistem zonasi pada pendidikannya dan dinilai berhasil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Alih-alih pemerataan pendidikan di Indonesia malah justru menimbulkan polemik-polemik baru di dunia pendidikan kita. Banyak warga sekolah yang melakukan protes selama kurang lebih 7 tahun dari sistem zonasi ini dilakukan, tapi hanya menguap begitu saja dan tidak ada evaluasi. Zonasi yang awalnya bertujuan untuk pemerataan pendidikan justru kini malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di dunia pendidikan kita. Tidak sebandingnya rasio jumlah sekolah tingkat sebelumnya dengan tingkat selanjutnya membuat sistem ini menjadi cacat. Jika kita lihat perbandingan rasionya dari ketersediaan sekolah dasar di tiap provinsi berbanding jauh dengan ketersediaan SMP sebagai jenjang berikutnya. Bayangkan, dari 129 ribuan sekolah dasar, lulusannya harus bersaing hanya bisa ke 24.015 sekolah SMP. Ini di luar sekolah swasta dan madrasah. Berdasarkan statistik data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan per 30 November 2023, di mana terdapat 3,9 juta siswa SD kelas 5 tahun ajaran 2023-2024, yang artinya saat ini sudah berada di kelas 6 dan akan bersiap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di tahun 2025 nanti. Sementara, data peserta didik baru tahun lalu yang diterima di sekolah negeri SMP berjumlah 2.485.337 siswa, yang artinya akan ada 1,5 juta siswa yang tidak akan bisa masuk ke SMP negeri skala nasional. Hal serupa juga terjadi pada jenjang SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, yang perbandingan rasionya sungguh sangat jauh. Jika tadi SMP dari SD ke SMP perbandingan cukup lumayan jauh, SMP ke SMA ini perbandingannya akan lebih jauh lagi. Dari jumlah 42.603 sekolah menengah pertama negeri dan swasta yang lulusannya akan melanjutkan ke jenjang SMA, hanya tersedia 7.060 sekolah SMA negeri se-Indonesia. Bayangkan, dari 42.000 sekolah hanya bisa masuk ke 7.000 sekolah. Jauh sekali. Inilah yang menjadi akar permasalahan kenapa sistem zonasi tidak bisa berjalan baik di Indonesia. Ketersediaan sekolah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan atau sekolah sebelumnya. SD ke SMP, SMP ke SMA. Harusnya SD-nya 1.000 maka SMP-nya ada 1.000. Harusnya SMP-nya ada 1.000 maka SMA-nya ada 1.000. Baru sistem zonasi itu bisa diterapkan. Negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, Australia, Amerika, dan negara berkembang seperti Malaysia, mereka sudah menata sistem itu dari tata kelola bangunan sekolahnya. Baru mereka terapkan sistem zonasi. Kalau kita bisa nilai sendiri. Kita ambil contoh provinsi Jawa Timur dengan jumlah kota, kabupaten, dan kecamatan terbanyak di Indonesia, di mana Jawa Timur memiliki 16.902 sekolah dasar negeri dan 1.737 sekolah menengah pertama negeri serta 423 sekolah menengah atas negeri. Kita lihat Kabupaten Mojokerto yang memiliki 18 kecamatan, yang dari data Dapodik Nasional kabupaten ini hanya memiliki 385 sekolah dasar negeri, 41 SMP negeri, dan 11 SMA negeri. Artinya terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri jenjang SMA dan lulusan SMP dari sekolah tersebut harus bertarung dengan lulusan dari kecamatan lainnya untuk merebutkan SMA di tempatnya. Bayangkan.
Yang dengan sistem zonasi ini mereka sudah pasti kalah, sebab yang dilihat adalah jarak dan zona sekolah. Praktek-praktek jual beli bangku, menitipkan anak di kartu keluarga orang lain, atau manipulasi alamat palsu menjadi praktek-praktek kecurangan selama 7 tahun dari sistem zonasi PPDB ini. Tidak sampai di situ, pencucian rapot atau menaikkan nilai menjadi marak pada PPDB beberapa belakangan terakhir ini. Tujuan utama dari sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan. Yang semula terdengar indah, kini justru malah menimbulkan banyak problematika di dunia pendidikan kita. Dan ini harus segera diselesaikan agar permasalahannya tidak berlarut-larut dan tidak semakin membesar. Belum lagi pandangan persoalan tentang privilege dari rumah yang dekat dengan sekolah, bahwa tidak perlu lagi kita belajar, tidak perlu lagi kita menggunakan nilai, cukup dengan menggunakan alamat rumah yang dekat maka kita akan bisa masuk sekolah. Hal ini menjadi bola liar bagi para warga sekolah, bagi peserta didik yang akan masuk ke sekolah tersebut, bahwa dalam pemikirannya tidak perlu lagi belajar. Lantas, jika hal ini tetap dibiarkan dan tetap digulirkan begitu saja, apa yang terjadi dengan tahun 2045 kelak? Pilihannya hanya dua, dihapus secara total dan permanen, balik lagi ke sistem yang dulu, atau dievaluasi. Jika sistem ini dievaluasi, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan faktor nilai di dalamnya. Kenapa nilai wajib dimasukkan? Agar tidak ada lagi pemikiran bahwa sekolah tidak perlu menggunakan nilai, cukup menggunakan umur dan jarak rumah. Tapi ada faktor nilai yang harus diterapkan di dalamnya untuk para warga sekolahnya, untuk peserta didiknya bisa masuk. Jadi tidak lagi berpandangan atau tidak lagi berpikiran bahwa saya punya privilege, rumahnya dekat dari sekolah, kemudian saya tidak perlu belajar. Nah, hal itu akan dipatahkan kalau ini diterapkan menggunakan nilai. Tapi kalau memang nanti dihapus, ya berarti nanti ada sistem baru lagi dan zonasi tidak tepat. Sebenarnya zonasi ini bagus tujuannya tadi ya, kalau diterapkan sesuai dengan jenjangnya tadi. Di SD itu banyak jumlahnya, maka jika zonasi ini diterapkan di SD, maka bisa berjalan. Tapi kalau zonasi ini diterapkan di SMP, SMA, maka tidak akan bisa jalan. Sebab apa? Sebab jumlah keterbatasan dari SD ke SMP, itu di SMP jumlahnya sedikit. Sementara dari SMP ke SMA juga, SMA semakin dikit lagi. SMK kenapa tidak dibahas Mas Eka? SMK itu tidak menggunakan zonasi karena dia bidang ya, kejuruan. Dan tidak semua tiap daerah memiliki kejuruannya masing-masing. Sehingga SMK tidak ada zonasi, yang ada zonasi hanya SD, SMP, dan SMA. Makanya sistem zonasi ini jika diterapkan di SD tepat, tapi jika diterapkan di SMP dan SMA, sistem zonasi ini masih kurang tepat. Sebab apa? Sebab kapasitas atau bangunan sekolahnya, atau ruang sekolahnya, atau bangunan sekolah itu sendiri untuk di jenjang selanjutnya tidak berbanding lurus dengan jenjang sebelumnya. Akhirnya apa? Banyak yang ingin masuk, kemudian tapi tempatnya tidak ada, maka dilakukan seleksi. Nah, seleksinya ini lebih parahnya tidak menggunakan nilai, tapi menggunakan hanya jarak saja. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini, menteri yang baru bisa lebih bijak lagi dalam mengeluarkan kebijakannya. Jika sistem zonasi ini diterapkan di SD mungkin masih bisa berjalan, namun sistem zonasi ini tidak tepat jika diterapkan di SMP dan SMA, karena jumlahnya yang sedikit dan tidak sebanding rasionya dengan jumlah yang akan masuk di tempat tersebut. Mudah-mudahan kelak di PPDB 2025 nanti sistemnya berubah dan sistem zonasi jika dihapus maka balik lagi seperti sistem sebelumnya. Kalaupun misalkan dievaluasi maka mudah-mudahan untuk di SMP dan SMA tidak menggunakan zonasi. Masih kawan undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.